Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Wah, Silakan. Tidak ada yang melarang. Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik di sini. Kenapa sih Pak Presiden mengatakan hal ini gitu kan? Rakyat ya kan? Rakyat yang memilih itu jadi kayak sakit hati gitu. Beda halnya kalau di Malaysia nih guys ya. Jadi pemimpin yang istilahnya mengatakan sebuah hal yang membuat rakyatnya sakit hati gitu. Jadi kalau raja di Malaysia itu jarang kali lah guys ya, bahkan tidak ada kayaknya yang membuat sakit hati rakyat gitu kan. Kan seperti itu ya guys, karena raja di sana itu memang betul-betul mengayomi, betul-betul memang istilahnya mencintai rakyatnya gitu guys. Jadi jom kita simak videonya, let's go. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Wah, Silakan. Tidak ada yang melarang. pindah guys. Mengusir yang mengkritik, memenjarakan yang jujur. Ya. Ini bukan kepemimpinan, ini tirani pengecut. Betul. Begitu sangat memuakkan Bisa melihat gitu seorang ya, pemimpin dengan entengnya mengusir mengatakan rakyatnya sendiri benar-benar. hanya karena mereka mengeluhkan masa depan yang suram. Bener sih. Silahkan cari negara lain. Katanya pernyataan itu bukan sekedar menunjukkan ketidakpedulian, Iya. tapi juga melainkan sebuah arogansi kekuasaan yang sangat kekanak-kanakan. Ketika seorang pemimpin tertinggi memilih mengusir ketimbang mendengar, ia memberikan panggung bagi para penguasa kerdil di bawahnya untuk melakukan hal yang sama, membungkam dan mengkriminalisasi siapa saja yang berani jujur. Ketika kebusukan dilindungi dan kejujuran diadili. Wow, miris sekali ya apabila kita mendengar pernyataan dari pemimpin kita, pemimpin yang kita pilih ya. Iya. Mengatakan seandainya merasa Indonesia ini suram, silahkan cari negara lain. Wow. Ya Allah ya Tuhanku ya. Pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang kita harapkan justru mengeluarkan statement yang sungguh menyakitkan hati. Iya. Sungguh membuat hati tergores, teriris. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Presiden. Masa kecil diusir sama orang tua karena main nggak pulang-pulang. Udah nikah diusir suami karena main TikTok terus. Udah tua diusir sama presiden, disuruh cari negara lain karena ada yang bilang Indonesia suram. Alamak, tolong. Tinggal di Indonesia nih, tinggal di negara sendiri tapi berasa lagi ngontrak. Kalau umur nih belum tua, pasti udah kabur duluan, cari negara lain, buat tinggal di negara lain. Ini karena udah tua aja, nggak ada negara lain yang mau nerima kalau udah berumur. Sakit hati nih Pak, sakit. Bukannya dicarikan solusi biar nggak suram masa depan nih, masa depan Indonesia nih, malah disuruh cari negara lain. Pak tolong ya, jangan sampai rakyat ini pergi semua karena Bapak usir. Emang Bapak nggak takut kehilangan mata pencaharian Bapak? Enggak, kayaknya bukan kitanya yang diusir semua, bapaknya. Ini kalau rakyat yang kemudian kan kita yang punya, rakyat yang punya negara ini gitu kan. Negara ini tidak akan tercipta, tidak akan istilahnya menjadi sebuah negara kalau tidak ada rakyatnya gitu. Apalagi sekarang kalau kita lihat juga bahwasanya kalau kita pindah ya kan ke luar negeri itu biayanya nggak sedikit, 500 juta. Sedangkan pendapatan kita 2 juta tuh sebulan, iya kan? 2 jutaan gitu. Kan aneh gitu loh guys ya. Yo kabur-kabur aja dulu gitu kan. Nanti kalau udah kaya baru balik Indonesia gitu. Tapi kebanyakan orang-orang yang udah nyaman ataupun udah kaya, punya pendapatan di luar negeri, mereka lebih tinggal di luar negeri lah guys ya, daripada tinggal di Indonesia kan gitu biasanya gitu. Kecuali ada memang
beberapa hal problem gitu kayak mungkin visanya ataupun bisa dikatakan sudah masanya habis gitu ya udah gitu kan. Tapi selagi mereka istilahnya bisa mendapatkan uang di sana ya mereka pasti akan terus-menerus gitu kan tinggal di sana gitu, nyaman gitu loh. Ini diusir tapi ngusirnya itu ya udah pergi aja sana gitu. Aduh gimana gitu loh guys ya. Presiden itu tidak tercipta kalau tidak ada rakyat. Makanya berterima kasih kepada rakyat gitu loh. Setidaknya tahu tahu budi lah, budi budi kasih gitu. Aduh, Rakyat ini loh yang ngasih bapak jabatan. Rakyat bener. ini loh yang ngasih gaji bapak itu. Rakyat ini loh yang biayain bapak bolak-balik ke luar negeri. Bohong aja kalau bapak bilang bolak-balik ke luar negeri pakai uang sendiri. Pret, mana ada manusia yang disediakan biaya gratis Iya. buat ke luar negeri, malah pakai uang sendiri, biaya sendiri. Mana ada? Bapak jalan-jalan gratis ke luar negeri, rakyat nggak perlu bukti, Pak. Kalau bapak jalan-jalan ke luar negeri pakai uang sendiri kek, pakai uang negara kek, kami iyain. Silahkan, percaya aja kami, Pak. Jangan nyuruh aja, Pak. Biayain sekalian biar rakyat ini yang bapak usir ini cepat perginya, cepat Bener. pindah ke negara lainnya. Rakyatnya kecewa sama bapak, sama pemimpinnya. Bukannya dirayu, dikasih kerjaan biar masa depan rakyatnya ini nggak suram. Ini malah diusir. Ini ya bapak kita ya, pemimpin Bapak kita. kita ya, lagi dan lagi pidatonya itu menggegarkan menggegarkan kita semua, bukan menggegarkan Indonesia ya, menggegarkan kita semua. Siapa yang mengatakan Indonesia suram, silakan cari negara lain. Negara mana Pak yang mau dicari Pak dengan warga negara Indonesia Pak? Negara mana Pak? Negara jiran, Singapura, Brunei, Malaysia. Pak, Malaysia sudah banyak Iya, banget bener. Pak. Ya, warga negara Indonesia yang ada di Malaysia nih Pak ya. Dari yang lengkap dokumen sampai yang pati pun beribu-ribu Pak di sini Pak. Ya, utang pati di hospital pun, hospital kerajaan Banyak. pun berjuta-juta Pak. Itu siapa yang mau bayar Pak? Sedangkan pemimpin kita sendiri aja ya menyuruh untuk mencari negara lain. Pindah kemana Pak? US, UK, London, hah? Sedangkan bahasa Inggris warga negara Indonesia kita aja masih minim banget Pak. Ya, jadi gimana kalau mereka ini mau pindah semua, bawa anak, cucu, cicit segala macamnya itu pindah ke luar negara Pak? Kalau di negara jiran ini kan masih mempunyai ataupun masih menggunakan bahasa Melayu. Ataupun ya bahasa yang senang kita untuk pergunakan ya untuk kita berkomunikasi. Tapi kalau misalnya Bapak mengusulkan cari negara lain, kalau Malaysia udah penuh, Brunei udah penuh, Singapura udah penuh, ya udah. Kalau gitu buatin aja Pak UNHCR Pak. Ya kayak Rohingya, pergi ke negara ketiga Pak. Ya, kenapa rakyat yang harus cari negara lain? Bener Kenapa sih. bukan pemimpin, kenapa bukan pemerintah yang mencari solusi bagaimana Betul. caranya supaya rakyat tidak memperkatakan, supaya rakyat tidak berpikiran bahwa Indonesia suram. Karena apa Pak? Rakyat sendiri tahu Pak, ya, negara Indonesia itu kaya akan sumber daya alam Pak. Betul banget. Ya, baik itu di laut, Benar. ya Pak, di darat, ya di dalam tanah sekalipun Pak ya. Kalau di Korea itu, jadi kenapa harus rakyat yang pindah ke negara lain Pak? Harusnya pemimpin, pemerintah yang harus mencari solusinya Pak. Bener banget. Ya Harusnya kalau itu. misalnya MBG ya, MBG ya keseluruhan lah ya, seluruh Indonesia mungkin sudah merasakan MBG ya. Ada Betul. makanan yang bergizi, ada makanan yang ya cukup layak ya untuk dimakan untuk para anak-anak sekolah ya Pak ya. Tapi alangkah baiknya Pak ya, Bapak mencari solusi untuk memperbanyak pabrik-pabrik ya Pak ya, Betul, memperbanyak lapangan pekerjaan investor untuk datang anak-anak bangsa. sini. Karena setiap tahun ini Pak ya, berjuta-juta anak muda Indonesia ya Pak ya yang melamar pekerjaan ya, dari pagi sampai ke sore itu membawa satu amplop coklat ya, masuk ke sana masuk ke sini, ujung-ujungnya nggak dipanggil Pak. Betul Jadi lapangan banget. pekerjaannya ini kemana Pak? Ya, oh iya, lupa ya Pak ya, lupa ya. Kalau sekarang ini kan kasusnya ya, yang memberantas korupsi tapi dia yang menjadi tersangka korupsi, yang di rumahnya itu berpuluh-puluh kilogram emas ya, bertriliun-triliun uang disimpan di dalam Parah rumah ya Pak ya. Apakah alangkah baiknya Pak kalau itu diagihkan Pak kepada rakyat-rakyat Bapak ini ya? Bener itu bener.
Jadi hasil korupsi itu dikasihkan langsung nih, berapa triliun, berapa ini gitu kan, langsung dikasihkan ke rakyat, ke rekening rakyat langsung. Wah, masalahnya kita KTP nggak sama kayak Malaysia. Kalau Malaysia itu KTP langsung connect sama negara, tinggal langsung bantuan masuk ke KTP gitu kan. Di sini nggak, waduh dikorupsi lagi nih. Susah juga ya guys ya, tapi bener hasil korupsi itu dikasihkan ke rakyat semua gitu. Jadi ada untungnya lah kita jadi rakyat Indonesia kalau seumpama koruptor semua ditangkap, kita kaya raya juga. Sejahtera kan hidupnya tanpa perlu ngasih lapangan pekerjaan. Edan. Itu nanti duitnya kemana? Padahal rakyat Indonesia walaupun semiskin-miskinnya rakyat Indonesia, Bener. sesusah-susahnya rakyat Indonesia, mereka tetap membayar pajak, Pak. Betul. Dan duit pajak dari rakyat itu ya untuk menggaji para atasan-atasan, Pak. Tapi para atasan menyimpan stok emas ya di dalam rumahnya berpuluh-puluh kilogram. Gila. Ya, yang harusnya menjadi pemberantas korupsi sekarang malah menjadi tersangka korupsi. 3 kasus lagi, Pak. Gila. Itu gimana, Pak? Aduh. Seharusnya ya Pak, seharusnya orang-orang yang seperti itu, atasan-atasan yang menumpuk uang, menumpuk emas, itu yang harusnya dikirim ke negara lain, Pak. Bener. Ya, contohnya itu pergi ke itu negara is not real itu, Pak. Lempar aja ke sana. Ya, biar tahu susahnya peritnya hidup di negara yang seperti itu. Indonesia negara yang aman, Benar. kaya raya. Tapi ya, pihak atasan menumpuk, menyimpan emas, duit di dalam rumah. Aduh. Jadi Pak, kalau solusinya untuk rakyat yang mengatakan Indonesia suram itu harus cari negara lain, itu bukanlah solusi, Pak ya. Itu bukan solusi, dan itu sepatutnya pidato seperti itu tidak perlu seorang pemimpin negara kita untuk mengatakan itu, karena itu sangat menyayat hati bangsa Bener Indonesia, banget. Pak. Apalagi bangsa Indonesia yang memilih Bapak sebagai pemimpin negaranya, Pak. Aduh. Ya, Pak ya. Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang akhirnya terbongkar ya, di rumah menyimpan berpuluh-puluh kilogram emas, bertriliun uang, bermiliar uang di dalam rumah. Sedangkan rakyat ya di luaran sana, Pak ya, mengais dari pagi untuk makan pagi, mengais petang untuk makan petang, Pak. Rakyat Indonesia nggak pemalas, Pak. Betul. Apapun mereka lakukan kerja, Pak. Bener banget. Ya, cuma lapangan pekerjaan yang sangat sulit, Pak. Iya, fresh graduate ataupun orang yang baru lulus itu susah banget untuk cari pekerjaan, guys ya. Masuk pabrik ini sudah penuh, masuk pabrik ini juga sudah penuh gitu kan. Giliran masuk ke dalam juga istilahnya gajinya tidak seberapa, seperti itu dengan tekanan kerja yang sangat tinggi gitu. Jadi ya ini ayolah, come on gitu. Jadi apa ya, bukalah lapangan pekerjaan daripada investor-investor, pabrik-pabrik besar itu yang akan memudahkan banyak orang untuk istilahnya bekerja gitu loh. Nah, di sini investor pada ini katanya guys, pada hengkang daripada Indonesia gitu kan. Malah invest ke Malaysia ataupun Singapura. Mereka lebih milih itu, Thailand, Vietnam gitu loh guys ya. Kenapa kita gitu? Karena memang regulasi dan sistem kita itu belum pernah kayak bener-bener fokus kepada investor gitu. Kayak cuman main-main aja. Jadi investor tuh kayak pajaknya digedein dan lain sebagainya. Ya udah gitu. Akhirnya mereka nggak di Indonesia gitu. Malah milih istilahnya di luar negeri gitu, guys. Jadi solusi untuk mencari negara lain itu bukanlah satu solusi, Pak. Iya, bukan solusi. Ya, itu adalah kata-kata yang sangat menyakitkan hati seluruh rakyat Indonesia. Tapi pidato Bapak ini ya memang agak nakal ya, Pak ya. Kalau misalnya beras mahal, suruh jangan makan nasi. Iya, Jadi tanam nasi, sendiri. jadi makan apa? Roti. Karena perut orang Indonesia itu nggak cocok, Pak, makan roti, Pak. Ya, dari kecil ya kita pagi-pagi buta itu udah makan nasi, Pak, nasi uduk, lontong ya, Pak ya. Harusnya dicari solusi gimana caranya harga beras itu stabil ya, enggak nyuruh Bapak untuk memurahkan beras, enggak, stabil aja Pak, nggak usah naik ya Pak ya, nggak usah. Kabur aja dulu. Hidup di ibu kota Konoha itu kayak main game survival mode, tapi tanpa senjata, tanpa hold take,
dan musuhnya bisa nge-cheat. Hidup di ibu kota Konoha itu harus siap usaha maksimal walaupun hasilnya minimal. Dan karena ini semua rasanya tren kabur aja dulu jadi jauh lebih masuk akal dibandingkan bertahan di ibu kota Konoha. Dan kalau emang gue harus kabur aja dulu, gue memutuskan untuk kabur ke Malaysia. And I tell you why. Kenapa ke Malaysia? Oke. Pertama, gaji di Malaysia jauh lebih masuk akal. Banyak sektor yang membutuhkan tenaga gajinya asing. ya, benar. Dan UMR di Malaysia itu mencapai 5 jutaan. 5 Dengan jutaan. gaji rata-rata di Kuala Lumpur itu 10-17 jutaan. Siapa yang nggak tertarik? 2. Untuk transportasi. Di Malaysia ada MRT, ada LRT, ada bus yang semuanya Komplit memang terintegrasi. sudah ya. Bukan berarti di sini nggak ada. Ada, cuman mau naik KRL aja itu kita harus berasa tawuran. Dan kalau gue pindah ke sana, gue ngerasa keamanan gue terjamin. Kamu mau parkir pinggir jalan tanpa tukang parkir pun kendaraan kamu masih aman. Kamu mau jalan malam-malam aman, nggak kayak di sini. Di sini dompet, HP masuk ke dalam saku aja itu belum tentu aman. Intinya di negara Malaysia itu tidak memperhambat seseorang untuk berkembang. Segala sesuatunya dipermudah, dimulai dari birokrasi pemerintahan itu hingga sih, sistem bekerja. bener. Kalau misalnya Jadi konsepnya adalah kalau di Malaysia itu membuat orang yang tinggal di sana itu berkembang, guys. Sedangkan kita enggak nih, ya kan? Buktinya kenapa? Nah, saya bilang, kenapa? Buktinya dong, Bang, buktinya. Buktinya, guys, ya. Ketika kita istilahnya tinggal di Malaysia, pendidikan kita ataupun istilahnya untuk anak-anak kita itu terjamin yang pertama. Terus istilahnya cara pandangnya, cara pikirnya itu berbeda, ya kan? Di Malaysia itu lebih terbuka, sedangkan kita di sini ya gitu-gitu aja, guys. Terbuka bagi orang yang istilahnya sudah mempunyai pendidikan yang tinggi gitu. Kita harus tinggi dulu nih pendidikan. Sedangkan rata-rata di Indonesia itu banyak orang yang lulusan SMA saja. Kalau di Malaysia itu rata-ratanya beda gitu loh, guys ya. Itu bedanya sih, guys ya. Bener banget, Mbak, ya. Jadi pola pikirnya memang lebih jauh maju, berkembang gitu daripada negara kita ini gitu kan, orang-orangnya gitu. Ya selagi istilahnya makan MBG. kalian punya skill, kalian bisa banget mendapatkan gaji yang layak di sana. Jadi kalian milih untuk kabur aja dulu atau bertahan di Konoha. Kita bertahan aja lah Malaysia. dulu ya kan. Nggak ada yang nyangka kalau aku akhirnya bisa pindah sekeluarga ke gila. Malaysia. Oh my god. Itu memang bagian dari mimpi aku. Ini Bang Endi juga, Bang Endi TK kalau teman-teman tahu itu juga pengen pindah ke Malaysia loh, guys ya. Tapi emang agak susah sih. Dulu beberapa tahun yang lalu, walaupun aku memang udah pernah kerja di company asal Malaysia udah pernah beberapa tahun lalu kerja di juga. Malaysia. Kemudian aku berhenti dan akhirnya aku menikah. Dan dulu juga aku tuh selalu optimis kalau aku pengen banget one day bisa pindah ke luar negeri. Minimal paling nggak aku punya cerita untuk anak aku suatu hari nanti. Tapi ternyata malah aku bisa bawa anak aku untuk pindah dan tinggal di luar negeri. Keren banget. Ya memang sih masih dekat dari Indonesia. Iya. Tapi mungkin di sini juga akan menjadi awal mula perjalanan panjang kami. Entah nanti akan dibawa kemana, rezekinya oleh Allah. Bali, siapa sih yang nggak tahu Bali? Dan siapa juga yang nggak mau tinggal Oh, mbaknya ini tinggal di Bali ya, tapi milih tinggal di Malaysia. di Wow. sana untuk slow living di sana. Benar. Iya, aku udah pernah tinggal di sana di sekeluarga, tapi sepertinya nasib kurang baik itu menimpa kami, ditipu oleh teman sendiri. Kemudian ada kasus ketidakadilan yang menimpa kami, terutama untuk anak aku. Akhirnya anak aku sampai sakit parah Oh my god. dan berat badannya susah sekali naik, dan aku juga yang pasti di saat itu lagi menyusui juga tertimpa sakit gara-gara hal itu. Pokoknya bikin trauma deh tentang Bali itu. Bukan sama tempatnya, tapi orang-orangnya, perlakuannya. Jadi aku berharap ketika aku di Malaysia mungkin aku bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Sesimpel paling nggak aku tahu kalau hukum itu tetap ada dan selalu adil. Ya, Benar-benar hukumnya juga di Malaysia gitu kan. Oke, mantap sih guys ya. Jadi orang luar ketika menilai Malaysia itu ya tentang bagaimana keamanannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana gaya apa namanya ya guys ya, gaya pemerintahannya ataupun sistem pemerintahannya itu juga yang mereka lihat gitu loh guys ya. Dan ya itu sih jauh harapan banget aku. mungkin. Paling nggak aku bisa memulai hidup baru aku yang baik di sini. Bener sih. Dan ya disinilah kami semuanya bermula, dan semoga awal mula ini akan menjadi hal yang baik untuk ceritaku sepanjang hidupku.
Kenapa hashtag kabur aja dulu Amin. bisa viral di TikTok Indonesia? Kabur aja dulu ini artinya anak-anak muda Indonesia pada pingin kabur ke negara lain, entah itu untuk kerja, sekolah, tinggal, Bener. hidup. Karena menurut mereka Indonesia itu udah nggak oke lagi buat dijadiin tempat tinggal untuk waktu yang Masih lebih oke lama sih, dengan ya alasan harga kan? Asal kita istilahnya berjuang mati-matian. Allah, kadang sedih ya guys ya kalau kita ngelihat orang-orang itu banyak banget di Indonesia terutama. Nggak usah kemana-mana, dekat-dekat kita aja yang saya tinggal ini aja guys ya. Masih banyak orang-orang yang menjajakan dagangan kayak gitu. Dan kadang ketika ditanya itu ya belum laku ya kan. Dan banyak banget itu, dan itu memang apa ya guys ya, udah biasa. Makanya Bang Aisar Khalid itu memilih Indonesia karena memang lebih banyak di Indonesia orang-orang susahnya gitu. Kalau di Malaysia ada orang susah katanya, tapi susah ditemukan. Kalau di Indonesia, ya jalan dikit orang susah gitu. Makanya agak gimana gitu loh guys ya. Jadi semoga lah pemerintah membuka mata gitu kan. Supaya istilahnya berapa sih rakyat miskin yang ada di Indonesia gitu kan guys ya. Yang memang sangat melarat gitu. Apa tidak bisa ya mereka memberikan bantuan gitu kan. Kan dulu ada tuh viral orang-orang luar Rohingya apa orang mana gitu loh guys ya. Dikasih 1,5 juta per bulan guys, gak kerja tuh. Sedangkan kita rakyat sendiri gak dikasih guys. Kan susah gitu. Pernah dulu dapat bantuan kayak nenek-nenek, ada tetangga saya juga dapat bantuan. Itu 300.000 doang. Janda gitu, nenek-nenek gitu. Ya gitu segitu doang guys. Tapi orang luar ini Indonesia gitu, pendatang gitu, dikasihnya 1,5 juta. Kok bisa gitu? barang dan jasa yang semakin meningkat setiap tahun, tapi gaji pun segitu-segitu aja dan gak naik. Bukan hanya gaji, tapi cari lapangan kerja juga sulit sekarang. Akhirnya anak-anak Iya. Indonesia udah mulai sadar untuk melihat peluang di luar negeri. Bukan hanya Malaysia, tapi juga negara lain seperti Bener, nggak Singapura, cuman Australia, Malaysia sih. Thailand. Gak salah juga punya keinginan seperti ini karena tinggal Di di luar Arab negara juga itu banyak emang kan lebih orang enak di Indonesia. beberapa aspek. Asalkan cari kerja di luar negara itu yang legal, yang memang Bener. difasilitasi visa atau permit kerja, dan jangan sampai ditipu oleh beberapa oknum. Saran aku buat Betul. kalian yang mau cari kerja di luar negara itu langsung apply ke company website. Kalau kamu Bener. menargetkan untuk kerja di perusahaan tertentu. Tapi kalau enggak ya bisa cari di aplikasi seperti LinkedIn atau Jobstreet. Selama aku kerja di Malaysia aku nggak pernah pakai agensi. Semuanya langsung diurusin sama company atau perusahaan. Untuk lebih detailnya lagi aku akan share di next video. Insya Allah di minggu ini, dan tetap stay tune. Oke. Baru pindahan ke Malaysia, Sebelum banyak memilih banget pindah yang ke nanyain aku Malaysia. tuh, kenapa harus Malaysia? Kenapa di Malaysia? Dan kenapa bukan di Indonesia bagian lainnya atau ke negara lain aja? Oke, aku jawab ya. Aku nggak tahu ya ini harus jawab atau enggak sih, cuman ya udah deh aku jawab sebatas mana kira-kiranya kalian bisa memahami aja ya. Soalnya Oke. kalau panjang lebar juga takutnya nggak paham malah mengundang pertanyaan lain lagi. Jawabannya sebenarnya nggak banyak sih, tapi yang aku bisa bilang ini adalah yang pertama, jawaban dari doa aku. Aku kan meminta ya sama Allah Oh. itu dimanapun rezekinya, selama itu halal, oke, dikasih petunjuk sama Allah. Singkat ceritanya adalah sebelum kita pindah, sebenarnya kita dapat 3-4 tawaran untuk pindah tempat gitu ya. Oh gitu. Dan berikut tempat kerja baru lah intinya. Tapi aku melihat change bagus nih di Malaysia, karena sebelumnya enak aku banget emang ya. pengen banget pindah ke sini. Sesimpel pengen ganti suasana baru lah ya. Oh my Iya, God. mumpung masih muda Durian nggak sih? enak Kita banget. carilah pengalaman sejauh-jauh mungkin untuk merantau supaya kita paling nggak open minded gitu. Bener, itu Sebenarnya sih aku penting. udah lama ya merantau dari 2013. Aku tuh udah nggak lagi tinggal sama orang tua aku. Aku pindah ke Oh. Jakarta, terus ke Bali, ke Jakarta lagi. Oh Ya, mana-mana gitu. Jakarta, terus sekarang aku di Malaysia gitu. Yang kedua, Menyenangkan. apa sih salahnya pindah ke Malaysia? Nggak ada yang salah kan, toh secara budaya, musim, nggak ada yang beda juga. Apalagi di sini mayoritas Islam. Jadi nggak susah lah buat aku cari makanan halal, ya kan? Udah Betul. segitu dulu aja deh guys. Bye-bye, thank you. Alright guys, udah selesai videonya. Dan ya itu tadi ya guys, kalau kita tengok bagaimana istilahnya ucapan daripada presiden kita itu membuat rakyat sakit hati ya kan. Sedangkan ya masyarakat ataupun orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu udah banyak guys ya, udah banyak. Jadi ya gimana kok ya gimana gitu. Hashtag kabur aja dulu itu juga viral banget kan di Indonesia karena waktu itu ya kan, karena waktu itu memang ya segenting itu Indonesia gitu, banyak lowongan pekerjaan
yang dijanjikan tapi tidak terrealisasikan, ya kan. Jadi pemerintah mengatakan lowongan pekerjaan nih segini, ya kan, berjuta-juta lowongan pekerjaan, tapi ketika banyak lulusan-lulusan daripada sekolah universitas gitu kan, lah mereka malah istilahnya tidak punya pekerjaan dan mereka cuman kirim surat, kirim lamaran pekerjaan dan mereka tidak ada jawaban seperti itu ya guys ya. Nah itu yang membuat masyarakat itu jadi miris gitu. Kenapa kok nggak kabur aja dulu ya kan? Nah memang saya udah kabur dulu ya kan ke Arab gitu kan guys ya, bekerja di sana gitu kan, dan juga merasakan bagaimana nikmatnya ya kan ketika tinggal di luar negeri. Sangat nyaman sekali guys dengan gaji yang berlipat-lipat gitu loh guys ya. Kalau di Indonesia waktu itu masih gaji itu 1,2 1,5, tapi ketika di Arab sudah istilahnya sehari itu gajinya sekitar 100 real ataupun 250.000 guys. Beda banget, jauh guys ya. Di sana tuh kalau kita lihat di Malaysia juga waktu itu kan nilai tukarnya hampir sama dengan Arab Saudi. Sampai sekarang kan masih kejar-kejaran antara Malaysia dan juga Arab Saudi gitu kan. Nah itu yang membuat kita tuh kayak wah seneng banget ya kerja di sini gitu. Jadi kita tuh kayak aman damai gitu loh guys ya. Dengan keamanan juga, dengan istilahnya fasilitas kendaraannya juga, yang mana mobil di sana murah gitu kan. Naik taksi juga murah, naik bis juga murah gitu. Jadi enak aja gitu. Nah itu yang mungkin kita tidak merasakan ketika istilahnya kita berada di kota besar di Indonesia gitu. Kesejahteraan lah terutamanya dalam segi gaji lah, seperti itu ya guys ya. Nah mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Menurut teman-teman gimana nih? Komen coba guys ya. Gitu guys, komen. Kita bisa sharing pendapat karena saya suka baca komen-komen daripada teman-teman sekalian. Makanya saya like, terus saya kasih love gitu kan. Nah gitu, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.